Wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Terima kasih banyak diucapkan kepada Bapak Moderator yang telah memberikan wasilah kepada kami semua bisa silaturahmi walaupun melalui online yang luar biasa. Para pesertanya luar biasa juga. Mudah-mudahan kita semua ini benar-benar ketika kita akan mengepakkan sayap kita menggapai impian bersama, hari ini adalah titik awal kita untuk membina rumah tangga yang tadi disebutkan oleh Dr. Heni, bagaimana kita bisa membangun yang disebut dengan Baiti Jannati. Luar biasa dari Dr. Heni tadi, paparan-paparan yang sungguh sangat sangat diacungkan jempol ya, apalagi melalui rumah tangga yang sudah dibina oleh beliau pun. Kami juga di sini saya juga adalah orang-orang yang seperti Bapak Ibu sekalian, semuanya merupakan orang-orang yang punya keluarga, punya anak-anak, kemudian mungkin dalam keluarga punya permasalahan dan sebagainya. Maka di sini kita mudah-mudahan saling sharing ya, saling memberi, saling menanggapi agar saya keluarga menggapai impian bersama ini benar-benar terwujud. Dan kita semua benar-benar seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka tadi disebut oleh Dr. Henik bahwasanya dalam membangun Baiti Jannati itu ada 8 yang tadi disebutkan luar biasa. Itu diantaranya yang saya garis bawahi, yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa membangun rumah tangga atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dasarnya, basicnya ibadah adalah itu merupakan suatu hal yang sangat prinsip apapun yang kita kerjakan, karena kita semua mungkin sudah tahu bahwasanya innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amal kita, perbuatan kita itu tergantung daripada niatnya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita semua mengenai bagaimana kita bisa mencari pasangan hidup, yang saat itu Rasulullah hantarkan mengenai pasangan hidup yang punya ciri hebat dari segi fisiknya, hebat dari segi hartanya, hebat dari segi nasabnya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan fadhfar bizatid din taribat yadak. Ambil yang bagus agamanya, yang hebat agamanya, karena itu akan membuat rumah tangganya adalah rumah tangga yang benar-benar disebutkan dalam Al-Quran yang memiliki sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka tadi basic ibadah yang kita niatkan, insya Allah itu akan membuahkan pahala yang luar biasa ketika kita menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu. Maka inilah yang paling penting yang menurut saya, karena memang sudah digariskan Allah dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Inilah yang Allah gariskan buat kita, bahwasanya ketika kita meniatkan segala sesuatu itu ibadah kepada Allah, maka apapun yang kita kerjakan pasti akan bernilai pahala dan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah langkah yang paling bagus yang tadi disampaikan oleh Dr. Henik mengenai dasar ketika kita berumah tangga, ketika kita akan mendapatkan yang disebut dengan Baiti Jannati. Kemudian di situ di poin yang ke berapa ya, saya tadi nggak lihat, 6 ke 7 gitu ya. Beliau menyebutkan mengenai bagaimana tuh suami istri bisa saling tolong menolong, bisa saling menasehati, bisa saling mengingatkan. Nah, ini adalah unsur komunikasi dalam rumah tangga. Ini sangat penting juga buat kita semua. Kenapa? Karena sebenarnya dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat pernah berkomunikasi gitu ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah 30, Allah katakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi itu adalah
komunikasi yang terjadi antara Allah dan malaikat. Nah, ini komunikasi, maka kalau kita pahami, kalau kita melihat dalam ilmu komunikasi ya, bahwasanya unsur-unsur komunikasi itu ada komunikator atau sumbernya, kemudian ada penerimanya atau komunikan, kemudian ada message-nya atau pesan, kemudian ada alatnya, kemudian ada efeknya. Ini adalah unsur-unsur yang paling penting ketika kita berkomunikasi. Maka komunikasi itu merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, apalagi dalam rumah tangga. Di situ ada suami, ada istri, ada anak, dan tentunya itu merupakan hal yang sangat penting ketika terjadi interaksi antara suami, antara istri, antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua, maka inilah yang sangat dipentingkan dalam keluarga. Maka sesi yang kedua adalah tema yang diangkat adalah mengenai komunikasi efektif antara pasangan suami istri ketika ingin membangun rumah tangga harmonis, atau tadi disebutkan adalah baiti jannati dalam konsep rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harusnya kita harus mengetahui mengenai komunikasi efektif itu seperti apa sih sebenarnya, gitu ya. Karena kita kan sebenarnya semua sudah tahu efektif itu sudah paham maknanya. Tapi ketika kita ingin mengartikan dalam komunikasi efektif dalam rumah tangga itu, ya ada dua orang atau lebih ketika kita berkomunikasi. Kemudian informasi. Kemudian yang ketiga ada hasil yang sesuai dengan harapan. Dan yang keempat tentunya harus ada perubahan sikap. Maka ketika kita sudah melakukan komunikasi efektif, mungkin dengan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam, kalau kita semua bahwasanya dalam Al-Quran pun ada prinsip-prinsip berkomunikasi. Itu ada prinsip qaulan sadida, ada prinsip qaulan ma'rufa, ada prinsip qaulan karima, ada prinsip qaulan maisura. Nah, itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa, kemudian surat Al-Isra, kemudian surat Toha, kemudian surat Al-Baqarah ayat 83. Itu semua disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita berbicara dengan manusia, wa qulu linnasi husna, maka berbicaralah dengan yang baik. Maka tadi sebutan oleh Dr. Henik juga bahwasannya ketika kita mungkin punya masalah, punya ingin menjadikan pasangan kita jadi pasangan yang lebih baik lagi, mungkin inilah saat yang tepat ketika kita menasihati bukan menggurui. Maka ketika Al-Quran memberikan arahan kepada kita pun demikian. Bagaimana kita bisa memberikan dengan kalimat wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ketika kita ingin mengajak seorang untuk lebih baik lagi, 25, kita diperintahkan supaya mengajak mereka dengan hikmah. Dengan hikmah, dengan ilmu yang kita punya, dengan suasana hati yang bagus dan sebagainya, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ketika kita pun ada perdebatan, nah ini pasti tentunya ya, karena kita mengetahui semua bahwasannya dalam rumah tangga ada suami, ada istri, ada anak, atau katakanlah kita di sini pasangan suami istri ya, antara suami dan istri itu jenis kelaminnya sudah beda, laki dan perempuan, dan mungkin latar belakangnya juga beda, yang satu dari Sumatera, yang satu dari Jawa, atau mungkin pendidikannya pun berbeda. Jadi artinya pasti jalan pikirnya, mungkin juga visi misinya pun berbeda. Maka disinilah letak yang dikatakan oleh Allah, bagaimana ketika kita ingin menjadikan diri kita, pasangan kita lebih baik lagi, maka arahkanlah dengan kalimat hikmah dan wajadilhum billati hiya ahsan. Maka inilah yang sangat tepat bagi kita ketika kita ingin menjadikan komunikasi kita menjadi komunikasi yang efektif, menjadikan seorang berubah ketika kita menyampaikan suatu informasi, karena ketika kita ingin menceritakan tentang komunikasi efektif ini, karena kita semua tahu bahwasanya ketika dalam berumah tangga ini penting sekali ketika kita mengadakan komunikasi yang efektif dalam rumah tangga. Seperti apa sih sebenarnya?
ya harusnya pembicaraannya itu dengan pembicaraan yang akrab, kemudian bisa membangun emosi antara satu dengan yang lainnya, kemudian harus saling memahami, kemudian ada terjadinya tanya jawab dan melibatkan perilaku verbal dan non verbal, itu semuanya sudah dikatakan bahwasanya inilah yang disebutkan ketika suami atau istri memberikan arahan-arahan, maka kita diharapkan untuk menjadi pendengar yang baik. Maka disinilah kenapa Allah menciptakan dua mata, kemudian dua telinga, tapi Allah menciptakan satu mulut buat kita. Artinya kita diperintahkan untuk lebih banyak mendengar, lebih banyak mengamati ketimbang lebih banyak berbicara. Maka ketika kita berkomunikasi pun mungkin ada hambatan-hambatan yang bisa terjadi dalam rumah tangga, bisa terjadi. Kenapa? Karena tadi saya katakan latar belakangnya beda, kemudian mungkin bahasanya juga beda, kemudian mungkin juga sifatnya beda, kemudian lingkungannya pun yang dibina oleh antar pasangan, oleh orang tuanya pun berbeda gitu. Mungkin saya pribadi ya, saya terlahir dari gitu ya, sejak kecil bangunnya sebelum subuh sudah bangun dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba ketika kita punya pasangan, mungkin pasangan kita berbeda dengan lingkungan yang seperti yang kita rasakan ketika masih kecil. Mungkin pasangan kita adalah pasangan yang tidak berada dalam lingkungan seperti country gitu. Jadi artinya ini akan menjadikan suatu istilahnya ya, kalau di usaha semua dikerjakan sendiri yang menjadi sendiri, apa namanya complicated, pembanding sendiri. Jadi ketika kita mengadakan komunikasi dengan pasangan, maka tentu tadi disebutkan ya ada hambatan-hambatan yang mungkin terjadi seperti tadi latar belakang, kemudian bahasa, kemudian juga waktu, mungkin waktu yang atau timing yang tepat atau tidak tepat, kemudian juga lingkungan. Dan ini pun berpengaruh terhadap keterampilan verbal kita. Bagaimana kita mengeluarkan suara dengan nada seperti apa, kemudian bagaimana volume suara kita ketika kita berkata, kemudian bagaimana kecepatan dari suara kita ketika kita mengucapkan, kemudian bagaimana kejelasan kita ketika kita berkata-kata, dan bagaimana kita bisa memilih kata, sehingga ketika kita ingin mengadakan perbaikan antar pasangan itu tidak menjadi suatu beban atau tidak menjadi suatu hal yang menyakiti antar pasangan, dan juga mungkin bahasa dan logat. Mungkin ya kita semua sudah tahu antara mungkin mohon maaf ya antara Betawi dan Jawa ya mungkin beda ya. Kebetulan saya dari suku Betawi gitu ya, maka mungkin beda dengan orang yang berasal memang dari suku Jawa gitu ya ketika bicara gitu atau ketika mengungkapkan suatu ungkapan gitu. Karena inilah yang disebut dengan kemampuan ketika kita melakukan keterampilan verbal kita gitu. Kemudian ketika kita menangkap feedback pun ketika dalam berkomunikasi nonverbal atau mengenai apa dari gesture kita, kemudian bagaimana cara kita memandang ketika kita berhubungan atau ketika kita melakukan komunikasi, kemudian juga ketika kita melakukan kontak mata. Nah, ini semuanya juga akan mempengaruhi ketika kita berkomunikasi. Maka sebenarnya ada kiat-kiat yang khusus ketika kita ingin melakukan komunikasi yang efektif antara pasangan gitu ya. Yang pertama apa? Tadi sudah disebut oleh Dr. Henik ya. Ya simpati tadi ya. Pertama ya mungkin simpati, kemudian nanti akan menuju kepada sikap empati gitu ya. Jadi selain simpati, tapi juga ada sikap empati dari kita. Kemudian mungkin yang kedua adalah fleksibel. Fleksibel ketika kita berbicara, mungkin ada hal-hal yang tidak satu visi dengan kita antar pasangan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan pandangan yang kita punya. Maka saat itu kita harus bisa mengolah alasan-alasan kenapa bisa terjadi demikian. Karena biasanya hal seorang itu terjadi karena
lingkungan yang pernah dia lakukan gitu. Maka ketika kita berbicara dengan seseorang tersebut, kita harus mengetahui kesiapaan orang tersebut. Mungkin ketika kita ketemu dengan pasangan kita yang dari kecilnya mungkin sudah dilepas oleh orang tuanya, sudah apa namanya, kalau orang Sumatera mungkin sudah pergi ke Jakarta gitu ya untuk pendidikan dan sebagainya, mungkin sejak SMP gitu ya. Bahkan saya sendiri itu mungkin mengalami ya, saya punya pasangan yang memang pasangan tersebut sejak kecil memang sudah pisah sejak SMP dengan orang tuanya di Sumatera, kemudian suami saya ada di Jakarta gitu ya. Artinya itulah kehidupan yang keras dari suami saya, makanya itu akan mempengaruhi ketika dia itu berbuat, berkata dan sebagainya. Maka inilah letaknya kita harus mengetahui, oh ternyata ketika dia berkata, ketika dia berbuat, itu karena memang ada efek pendidikan, ada efek lingkungan yang saat itu dia pernah apa namanya jalani gitu ya. Jadi ketika kita sudah bisa memahami tentang kesiapaan dari pasangan kita, maka inilah yang akan menghasilkan fleksibilitas ketika kita akan menjadikan suatu komunikasi yang efektif. Kemudian kita juga harus memahami tentang bahasa yang nonverbal, tentang tadi yang sudah dikatakan bagaimana kita bisa menggunakan kontak mata kita, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan gesture tubuh kita ketika kita apa namanya berhadapan dengan pasangan kita ketika kita berkomunikasi. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Ini juga sangat penting buat kita ya, menjadi pendengar yang baik, pendengar yang setia, yang senantiasa mendengarkan sebelum kita berbicara. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita punya sifat egaliter. Apa maksudnya? Maksudnya tidak ada perbedaan, tidak ada kesenjangan, yang adanya persamaan derajat. Artinya seperti tadi mungkin Bu Henik juga sudah menyinggung yang mentang-mentang yang satu profesor, sedangkan yang satu mungkin stratanya di bawah, maka kemudian yang di atas lebih dan segala-galanya itu tidak ada, apalagi ketika kita sudah sampai dalam rumah tangga yang kita bina. Artinya kita memposisikan dan bisa memfungsikan fungsi kita baik sebagai suami ataupun sebagai istri, apalagi sebagai anak. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menghindari kalimat dan gaya yang mungkin bisa menyakiti atau menyinggung perasaan dari pasangan kita. Ini juga sangat penting ya, karena mungkin kadang-kadang mungkin di antara kita juga ya, mungkin karena capek, karena lelah, apalagi mungkin sebelum pandemi ya, kegiatan-kegiatan kita banyak di luar, akhirnya ketika masuk ke dalam rumah kita, mungkin ada perasaan penat, ada perasaan lelah, ada perasaan jenuh. Nah inilah yang bisa saja terjadi, tapi tadi basicnya kembali lagi ketika kita benar-benar menjadikan baiti jannati sebagai ibadah kepada Allah, maka saat itu pula ketika terjadi penat, ketika terjadi jenuh, ketika terjadi perasaan bosan, itu akan hilang sedikit demi sedikit karena kita kembalikan prinsip dasar yang tadi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita ingin menjadikan komunikasi yang efektif, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan secara bijaksana dengan lembut, seperti yang tadi saya katakan dalam surat An-Nahl 25. Jadi ketika kita mengajak kepada orang untuk berbuat baik, atau mungkin untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi bukan konsepnya, karena konsep kita dakwah bukan hanya dakwah dengan ucapan kita bisa di mimbar, tapi tidak demikian. Tapi dakwah itu bisa kita jadikan dalam rumah tangga kita, seperti tadi Dr. Henny katakan, bahwasanya sampaikanlah pesan tersebut dengan cara bijaksana, dengan cara yang lembut, dengan kemampuan olah kata kita dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah tentunya bagaimana kita bisa mengetahui situasi, kondisi saat kita berkomunikasi. Itulah yang sangat penting juga dalam kehidupan kita. Misalnya contohnya suami kita pulang dari kerja capek-capek, mungkin ada masalah dalam keluarga, entah itu dari anak, maka tiba-tiba kita langsung ngungkapin masalah tersebut ke suami kita, nah itu adalah hal yang tidak tepat. Jadi artinya bagaimana kita bisa
memberikan masukan, arahan, kebaikan ketika kita mengetahui situasi kondisi yang saat itu terjadi. Maka mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang bisa memberikan komunikasi itu, komunikasi yang mempunyai hasil sesuai harapan, kemudian akan menjadikan perubahan sikap baik dalam diri kita atau dalam pasangan kita atau mungkin anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.